Masih di program Sapa Bali Saudara dan juga masih bersama saya Permana Dewi dan bersama dengan Mbak Komang Rahayu ya. Tadi kita sudah bahas soal agility, soal gercep, gerak cepat seperti itu ya. Yang selanjutnya mau kita bahas itu adalah soal resilience. Apa yang emangnya itu resilience itu Mbak Komang? Kalau resilience kan memang kutipan dari bahasa asing ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya kalau dicari di kamus masih resiliensi. Gitu. Resiliensi. Tapi kalau kita lihat definisinya, saya mengutip dari Refix dan Syaty tahun 2002. Kalau bicara resiliensi itu kita bicara kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai situasi. Kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi dan kemampuan untuk tetap teguh menghadapi berbagai situasi. Khususnya situasi-situasi yang menekan. Situasi yang menimbulkan beban. Gitu. Oke, berarti itu kalau yang kita pahami bersama. Pengertiannya ya itu ya. Ada hubungannya berarti ya antara agile dan juga si resiliensi ini. Iya, kalau ditanya hubungannya kata kuncinya pada adaptasi. Karena kalau resiliensi kita siap beradaptasi dan teguh menghadapi berbagai situasi. Kalau kita beradaptasi kan dibutuhkan kelincahan dong, dibutuhkan fleksibilitas. Nah, itulah kenapa agility menjadi pasangan yang tepat sekali kayak jodoh dengan resilience itu. Dan kalau kita bicara resilience sendiri, kata kuncinya resilience itu orang yang mau beradaptasi dan teguh gitu ya menghadapi berbagai situasi. Kata kuncinya ada apa? Pada regulasi emosi. Regulasi emosi, wah seperti apa mengatur, mengelola emosi gitu. Karena begini, saya sempat menyinggung juga tadi ya Mbak Dewi, kalau orang yang banyak ngeluh gitu ya, menyalahkan keadaan, kemudian menyalahkan pemerintah, tetangga, anak, sistem, kantor, itu artinya individu-individu yang semakin jauh dari kemampuan atau spirit untuk menjadi resilient. Karena semua dilempar kesalahannya. Padahal gitu ya. Itu kesalahan kita, bukan juga? Kita nggak bicara ini salah siapa ya, tapi yang kita potret adalah berarti individu itu mengeluhkan. Terus mengeluh itu salah satu mekanisme pertahanan diri sebenarnya. Kalau kita banyak mengeluh, cenderung ngeluhnya banyak tapi nggak berbuat apa-apa. Itu nggak sih Mbak biasanya? Nggak action gitu ya? Talk less do more ya? Ya harusnya talk seperti only itu. Gitu. Jadi not action, talk only gitu. Jadi katanya kalau orang yang resilience justru dia akan berbuat. Kalau individu yang banyak ngeluh, denial, mager tadi masuk salah satu contoh perilaku realnya ya. WFH bukannya produktif malah leye-leye, bermalas-malas, tidak berbuat apa-apa. Ya bagaimana bisa tangguh gitu. Kan keluar dikit masuk angin gitu, keluar dikit dengar omongan gak enak, sensitif gitu, jadi melo gitu ya. Padahal ketika kita bicara tangguh ini ya memang siap menghadapi berbagai situasi. Kalau ngeluh tambah jauh menjadi tangguh. Pas ya, ngeluh dan tangguh itu pas banget. Kebanyakan ngeluh semakin jauh menjadi tangguh. Tapi berbuat sesuatu dengan baik, dengan peluh, enggak dengan peluh ya, kalau jadi dengan cara yang bijaksana, dengan kemampuan yang positif gitu ya, maka tangguh itu akan semakin cepat terbangun. Gitu. Tapi bukan berarti apakah kita tidak boleh mengeluh gitu, karena kan saya juga sempat baca tuh pernah, bukannya kita tidak boleh mengeluh ya, boleh apa nggak sih sebenarnya mengeluh kalau dari pandangan Mbak Komang sendiri? Mengeluh itu kan fase ya, jangan berlama-lama. Boleh, jadi tapi kalau jangan lama-lama. Ya sebaiknya sih sedikit-sedikit aja, imbang. Jadi kalau kita bicara begini pemirsa, sahabat Kompas TV Sapa Bali Pagi, kalau kita bicara resiliensi, biasanya kita akan bicara bagaimana individu itu mau berbuat untuk memecahkan masalahnya dengan baik. Kalau memecahkan masalah dengan baik itu artinya kita fokus pada problem, bukan fokus pada masalah emosi. Jadi nangis berlama-lama, marah-marah berlama-lama, mengeluh berlama-lama, itu periode emosional. Jadi harus segera bergerak ke solusinya, problemnya sehingga bisa menemukan solusi yang tepat. Itu salah satu resilience. Jadi ini sekarang pandemi, keuangan semakin terbatas. Sebaiknya yang dilakukan adalah yuk kita pikirkan gimana cara ngatur menu ya biar uang sekian bertahan untuk seminggu. Tapi bukan ini uangnya segini. Nah, itu enggak, itu emosionalnya. Itu sesi marah-marahnya gitu. Jadi kalau sesi kesel, sesi menolak gitu ya. Tapi kalau kita mikir ini uangnya segini ya, Pak. Ini uangnya segini ya, Bu. Ya kita pikir yuk gimana caranya segini nih biar aman seminggu, aman sebulan gitu. Kalau rumah berantakan, kan namanya juga anak-anak berkumpul, semua kegiatan di rumah, ini berantakan, aduh berantakan terus. Nah itu salah satu jauh dari tangguh tuh. Kalau kita bilangnya, yuk
kita kerja bakti, semua keluarga sama-sama bersih-bersih. Melibatkan anak-anak juga. Betul. Itu ya. semakin membangun spirit yang positif dan membahagiakan untuk semua pihak gitu. Kalau ya tadi ya banyak ngomel, banyak ngeluh, banyak marah, banyak membandingkan, tidak berbuat apa-apa, tambah berat. Jadi nggak kapasitas diri kita tidak terbangun untuk menjadi tangguh dan berbuat hal yang produktif untuk menghadapi era pandemi COVID-19 ini dengan baik. Karena memang emosi itu sendiri ini ya, apa namanya, berdampak bagi orang lain, ngaruh ke orang lain. Jadi kalau kita yang ngomel, betul. Suami ikut ngomel, betul, anak-anak betul. ikut ngomel juga gitu ya. Yang perlu diperhatikan nanti di sesi berikutnya Himsi Bali juga akan hadir membawakan bagaimana tetap sejahtera dan bahagia anak dan orang tua ketika pandemi COVID-19 ini, itu juga nanti akan kita bahas Mbak di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin itu bisa membantu ya untuk para keluarga dan sahabat Sapa Bali Pagi untuk menyimak terus acara ini, bahwa kalau kita bicara resiliensi dan agility, kembali tadi yang kita sampaikan, semua individu memiliki kapasitas ini. Tapi mau atau tidak untuk membangun kapasitasnya menjadi lebih kuat dan tampil dalam keseharian atau perilaku kita sehari-hari. Itu yang penting. Gimana caranya Mbak untuk memiliki kapasitas sebagai seseorang yang nanti nih sebentar lagi saya akan menjadi orang yang resiliensi lagi. Harus kuat, harus tangguh gitu ya. Nah, gimana tuh caranya Mbak? Emosinya dikelola dengan baik. Emosinya dikelola dengan baik. Tadi regulasi emosi. Caranya gimana? Kalau orang emosi itu kan biasanya yang muncul ekspresinya bisa marah, bisa menangis. Yang paling gampang walaupun belum muncul udah kerasa mau emosi itu nafasnya pendek. Udah kerasa nih kayaknya saya mau marah nih. Aduh kayaknya marahnya bakal seminggu nih gitu. Jadi sebelum sampai seminggu disadari dulu emosinya, dikenali bahwa saya akan marah, saya akan sedih, saya akan kecewa, saya akan kesal, tuh disadari. Kemudian stabilisasi emosi. Stabilisasi emosi itu apa? Ditata emosinya. Cara yang paling gampang biasanya relaksasi. Nafas, ingat ambil nafas, minum air putih, ada elektrolit ke otak jadi segar ya, fresh. Itu juga membantu kita untuk menata agar tidak lebih emosional. Kemudian stop defensif. Apa itu? Stop defensif itu stop mencari-cari alasan, membangun tembok pertahanan diri bahwa ini bukan salah saya, mengamankan dirinya sendiri dan membuat lingkaran di luarnya yang salah itu dihentikan. Jadi mari berbuat sesuatu yang arahnya ke resolusi, pemecahan masalah yang baik. Setiap orang bisa menjadi seseorang yang resiliensi itu kan ya berarti bisa, Mbak ya? Bisa. Karena kalau sekarang di era pandemi semua orang udah punya kepekaan yang luar biasa. Jadi insight positif, self awareness itu salah satu hal yang juga membantu individu untuk memiliki spirit resiliensi yang baik gitu ya. Menjadi lebih tangguh, kemudian tidak defensif, tidak emosional. Defensif tuh munculnya biasanya menjadi emosional begitu. Kemudian easy going. Oke, santai aja gitu ya. Wallace bahasa gaulnya. Atau slow ya. Slow, santai. Lagu itu dong ya. Lagu ada lagunya. Boleh tuh dinyanyikan. Jadi untuk relaksasi gitu ya. Easy going. Terus membangun caring relationship. Membangun hubungan yang berbasis atau berdasarkan pada kasih sayang, perhatian. Jadi kalau membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian, kalau cara ngomongnya Mbak Dewi pakai melotot itu sih bukan caring gitu ya. Sudah takut duluan, nada meninggi gitu. Pada kultur tertentu mungkin intonasi bicara memang cenderung meninggi, tapi caring relationship salah satu faktor juga yang membantu seseorang untuk semakin kuat dengan kelompoknya, dengan support sistemnya, bahkan dengan pribadinya. Jadi itu salah satu faktor juga yang membantu untuk kita bisa lebih resilient. Tapi gimana nih kalau misalnya kita ketemu orang yang belum resilience, ketemu orang yang belum bisa mengatur emosi, marah-marah, nah dianya marahin kita, nah apa yang harus kita lakukan nih? Diajak Mbak Dewi, diajak, yuk coba kita lihat masalah. Jadi selalu beri waktu untuk, atau ya kita menjadi reminder untuk orang yang kita temui misalnya kelihatan masih belum sangat defensif gitu ya, sangat ekspresinya jauh dari harapan begitu ya, harapan yang positif. Ajak dia untuk meluangkan waktu, kita lihat sebentar, ajak dia relaksasi dulu, buatkan teh, buatkan kopi, apa yang menyejukkan hati, air dingin, kue gitu ya, sambil ngobrol. Wah, besar modalnya. Bikin dari rumah apa yang ada di rumah aja diberdayakan. Cuman ada kerupuk ya kerupuk lah kita, jadi crunchy diskusinya gitu.
diajak ngobrol, dipetakan masalahnya apa, kemudian baru kita arahkan bahwa tidak semua masalah itu harus dihadapi dengan emosi dan marah-marah. Tapi tentunya nggak gampang dong ya kita mengajak seseorang sebagai remindernya dia nih, santai dulu gitu kan, nggak gampang Mbak. Nggak gampang memang, tapi spirit positif itu menular loh. Kalau di rumah itu kita selalu happy, selalu ceria, selalu positif reaksi kita, biasanya orang tuh akan pasti dalam hati kecil, misalnya kita sering bareng-bareng gitu Mbak Dewi ini orangnya cheerful, ceria banget. Komang Rahayu ini pasti menandai Mbak Dewi ini senyum terus loh. Gimana ya caranya aku biar bisa senyum? Pasti ada insight di dalam diri individu itu yang pengen seperti Mbak Dewi yang selalu senyum dan ramah dan ceria bersahabat. Walaupun mungkin reaksinya masih belum. Kan kita bicara sesuatu yang menjadi agile dan resilience. Kalau di situasi kepepet memang harus terjadi, tetapi untuk beberapa orang mungkin memang perlu proses, perlu tahapan, nggak instan seperti kita bikin mie instan gitu ya, 3 menit jadi enak gitu, tidak bisa. Jadi memang harus ada melalui fase pengalaman hidup juga akan membantu seseorang untuk menjadi agile dan resilient. Nah itu prosesnya lama nggak sih Mbak Komang? Kalau dari yang Mbak Komang lihat selama ini, proses untuk menjadi seseorang yang agile dan resilient itu? Tergantung masing-masing individu. Tidak semua, kembali lagi bahwa semakin kaya individu itu memiliki pengalaman hidup, dia tahu apa yang namanya sedih, susah gitu ya, perjuangan, itu semakin membantu seseorang. Contoh, kalau sekarang mau belajar cepatnya semua orang kalau ditanya sebagai ahli pandemi, semua udah ahli pandemi ya Mbak. Karena informasinya sudah sangat sistematis dan komprehensif. Tapi kalau mau jadi pribadi yang agile dan resilience, biasanya berita-berita yang kita lihat di TV, di media sosial itu menggerakkan hati kita. Gitu ya, waduh ternyata ada orang yang lebih susah hidupnya daripada saya. Oh, mesti disentil dulu mesti gitu ya. Mesti ada triggernya. Itu tuh ada berita, dia lebih berat hidupnya dari saya. Bukan kita membandingkan dengan standar yang lain, tapi kita melihat orang yang ternyata, tapi mereka bisa bertahan, mereka bisa bahagia. Kenapa saya yang memiliki sumber daya lebih baik, kok tidak bisa ya gitu. Jadi kalau istilah orang tua kita tuh, kalau mau belajar jangan selalu lihat ke atas gitu. Jadi lihat juga ke bawah, lihat ke sekitar kita gitu. Itu yang kadang pesan-pesan orang tua zaman dulu tuh sangat psikologis banget Mbak. Sangat apa ya, sangat sederhana tapi sebenarnya itu mendasar untuk kita belajar tentang pengalaman hidup. Jadi again kalau kata Mbak Dewi harus cerdas nih. Tadi ya kita sempat bahas, enggak sih. Belum tentu juga orang cerdas itu bisa resilience dan agile. Karena kembali lagi bagaimana dia memproses informasi dan proses dia menerjemahkan pengalaman yang pernah dia alami itu dalam bentuk pemahaman dia memecahkan masalah saat ini. Berarti kalau untuk membandingkan ke hal yang positif boleh dong ya berarti ya? Boleh. Tapi membandingkan Mbak Dewi dan saya nggak boleh. Kenapa gitu? Jadi bayangin nih, saudara kandung dibandingkan dengan saudara kandungnya. Pasti sakit hati rasanya. Sakitnya tuh di sini pemirsa, sahabat Sapa Bali Pagi. Jadi sakitnya tuh dalam banget kalau kita membandingkan A dengan B. Karena A dan B memiliki kualitas dan potensi yang berbeda. Jadi biarkan membandingkan itu kita yang melakukannya. Bukan ketika kita melakukan proses perbandingan itu kayak tadi, belajar dari orang lain. Kita lihat dari grup gitu ya, misalnya ada video yang dikirimkan tentang pengalaman hidup seseorang yang sangat memprihatinkan, tapi dia bisa bertahan hidup, itu biasanya membuat kita belajar sesuatu. Yang membuat kita berat belajar menjadi resilient, kalau kita belajarnya tuh dengan standar yang tinggi, jauh di atas langit. Kita sendiri aja nggak nyampe, tapi kita buat perbandingannya kejauhan. Jadi buat proses perbandingan masa tuh yang memang kita mampu pahami dan pelajari. Yang ada malah kita jadi stres ya kalau misalnya ketinggian ya. Oh, ya tambah berat ya. Nggak mampu bertahan deh. Sudah dibatasi pandemi, kemudian belajarnya tambah berat. Tinggi. Baiklah, ya sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini dalam program Sapa Bali. Tetaplah bersama kami.